gue lagi ngisi air, tiba-tiba gue ngeliat vision leher kejerat tali. Ini leher siapa? Gue pikir ini vision siapa? Tahu gue ngerasa leher gue nggak enak. Ternyata tuh leher gue cuy digituin. Terus si kera itu bantu ngebakar apapun yang mengganggu gue. Baru gue tahu ya elah ini gerombolan sana. Full day nyuri-nyuri start sama gue. Isi patung-patungnya I don't think so itu adalah dewa-dewa yang mereka percaya sih. Can I make it a little bit more bright? None of your business. Alright, thank you. I'll make it bright. Get out. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguakal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Pastinya ada Bro Willy, Jesslyn. Aduh, sorry. Ya, memang lagi sakit guys, jadi aku pakai masker supaya nggak menular yang lain. Betul. Bang Adam, lu nggak pakai topeng bang, biar tidak menulari ke yang lain. Kejelekannya, kegantengannya lah, gila. Bang Adam tuh auranya tuh bikin cewek itu kelepek-kelepek, ya nggak bang? Oke, ada Aileen. Halo. Dan juga ada gue Bo. Dan hari ini kita bakal konten seperti biasa. Ini sebenarnya adalah konten yang bisa dibilang dari dulu pengen banget kita bahas. Tapi kalau katanya Bro Willy masih dilarang ya Bro Willy. Yap. Ini konten kayaknya bakal seru sih. Serius, bakal seru, bakal hardcore banget kayaknya. Buat kalian yang merindukan DA untuk konflik-konflik, kayaknya mungkin di sini. Jadi ini kita hari ini bakal coba untuk jalan-jalan ITI juga, dan kita nggak tahu bakal kayak gimana. Yaitu adalah ke kuil Sri Padmanabhaswamy. Ya, kuil ini nanti gue bakal ceritain mungkin dari sejarah dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu mungkin gue pengen nanya, kenapa dulu lu sempat melarang kita untuk kontenin ke tempat ini, Bro Will? Mungkin karena saat itu kontrol energi gue, iman dan yang lain-lainnya masih belum seperti sekarang. Kenapa? Sama saking kuatnya di sini kah atau kayak gimana? Ini nih awal-awal anomali baru terbentuk, kita udah messing around dengan ini ya Lin ya. Dan waktu itu gue belum kenal yang namanya Arka, Malaikat, Grim Reaper. Masih seputar jin, arwah, masih seputar situ. Jadi waktu itu gue berpendapat bahwa jin itu udah yang paling kuat waktu itu. Ya sekarang kan situasi lain. Jadi lu sudah diizinkan gitu oleh HB lu dan lain-lain? Mengizinkan diri sendiri sih. Karena nyari penyakit ya? Nah itu nanti pas dideduksi, kalau memang ada waktunya gue cerita kenapa gue udah mulai berani bahas ini. Oke, kita akan skip itu dulu. Jadi langsung aja ya buat kalian yang ingin mengikuti konten kali ini, jangan lupa untuk berdoa dulu. Karena mungkin energinya bakal tersampaikan kepada kalian gitu kan, terdistorsi. Betul sekali. Tethering buat kalian. Dan langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, kita akan bumper terlebih dahulu. Let's go. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai untuk deduksi dari tim DA sendiri, gue bakal ceritain dulu mungkin dari segi latar belakangnya secara singkat dan juga padat lah ya, seperti badan gue gitu. So langsung aja kita mulai. Yaitu adalah kuil Sri Padmanabhaswamy. Kuil ini adalah salah satu kuil paling sakral di India. Kuil ini terletak di Tuirvarampantampupuram di Kerala, India. Yang merupakan kuil yang cukup banyak dikunjungi di India. Namun kuil ini dijaga ketat dan banyak ruangan rahasia terkunci dengan harta yang diduga disembunyikan di kuil ini. Juga legenda mengerikan yang menyelimutinya. Kuil Padmanabhaswamy ini adalah salah satu dari 118 kuil Vaishnavism atau kuil untuk pemujaan Dewa Wisnu yang berada di India pastinya ya.
Dan menurut jejak sejarahnya nih, kuil ini ada nih sejak pada abad ke-6 dalam literatur Tamil kuno dan mengalami renovasi pada abad ke-16. Awalnya kuil ini dikelola sama pemimpinan keluarga kerajaan Travancore sejak tahun 1729. Tapi pada tahun 2011, Sundararajan mengajukan kasus ke Mahkamah Agung menuntut keluarga Travancore ini yang telah salah mengelola aset kuil. Dan sekarang nih sudah dikelola oleh pemerintah. Tapi kamar rahasia tersebut masih belum dibuka. Kamar rahasia itu apa? Nanti akan gue jelasin lebih detailnya. Dan sebagai hasil dari persidangan, Mahkamah Agung menunjuk komite beranggotakan 7 orang untuk menjelajahi kuil ini dan mendokumentasikannya apa saja yang ada di dalamnya. Dan yang mereka temukan adalah di dalam kamar nih ada kamar rahasia yang berisi harta yang sangat bernilai tinggi. Bernilai mencapai 22 miliar dolar atau sekitar 308 triliun rupiah kalau dirupiahkan ya pastinya ya. Dan mereka juga menemukan bermacam-macam perhiasan, kostum upacara, batok kelapa emas yang bertahtakan permata dan lain-lain yang bernilai sangat tinggi. Kuil ini memiliki 6 kamar rahasia yang dinamai kamar A, B, C, D, E, F ya. Jadi ada 6 pintu. Ya mereka menamakannya memakai abjad. Dan komite 7 anggota ini mampu membuka 5 kamar saja dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Namun mereka tidak bisa membuka salah satu kamar, yaitu adalah kamar B yang paling misterius, yang dimana akan menjadi tempat tujuan kita untuk pergi ke sana. Dan tidak ada yang tahu apa dibalik si pintu tersebut. Dikatakan kamar itu adalah kamar yang paling suci dan menjadi rumah pujaan Sri Padmanabha. Dan banyak benda mistik dan juga berharga di dalamnya. Pintu gerbang ini dijaga oleh ular kobra besar dan pintu kamar ini tidak memiliki baut kait ataupun yang berhal-hal yang bisa untuk dibobol seperti itu ya. Dan pintu ini pun masih memiliki 3 pintu di belakangnya, jadi kayak 3 lapis gitu. Jika pintu ini dibuka secara sembarangan akan memicu bencana besar di India, katanya orang-orang di sana. Jadi memang saking sakralnya banget ya. Dan dari 6 kamar tersebut, kamar B ini ditempelkan kayak mantra khusus oleh ratusan Siddha Purushas dan tantriks atau penjabat agama dari berbagai daerah. Dan tadi sudah ada foto-fotonya yang kalian lihat dan footage-nya itu adalah sebuah kengerian ataupun sebuah misteri yang berada di kuil Sri apa tadi namanya? Padmanabhaswamy. Oke, jadi gimana nih hasil dari deduksi tim Detektif Astral nih soal kuil ini nih? Kita akan berfokus kepada si pintu B-nya itu kan ya? Iya. Jadi memang kuil ini nih pada abad 6 ya? Bisa dibilang hampir bersamaan dengan juga dibuatnya Candi Borobudur, betul ya? Ya, sekitar Borobudur tahun 600-an seingat gue. Ya ini juga 600-an juga gitu kan ya? Oke, lu mungkin bisa menceritakan Bro Will yang lu mau ceritain tadi. Kayaknya gue mendingan terakhir deh. Coba mereka dulu. Soalnya agak lumayan panjang. Itu bukan deduksi sih. Itu cerita para gerombolan astral dari Vault B curi start duluan ke gua. Ya udah lu ceritain aja lah sekarang. Lu udah kasih kode. Udah silakan go ahead. Gak apa-apa. Ceritain. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 24 Agustus ya. Oke. Kejadiannya tuh dimulai dari tanggal 23 Agustus kemarin. Jadi pas sore-sore gue meditasi di kamar. Terus tiba-tiba kan gue dapat message dari grup kan, guys besok kita bahas Padmanabhaswamy. Oke. Gue ngelihat sekilas gitu, oh ini yang dulu. Oke. Nah pas gue selesai meditasi tiba-tiba kayak ada makhluk hitam di sebelah ranjang gue tuh, astral tentunya. Ngajak main di ranjang? Hah? Enggak, dia berdiri di sebelah gue, di depan sebelah nakas. Ya kan kalau Willy kan apa-apa pasti berbau itu kan, jin-jin udah vibrasinya memang jin. Dia mukanya kayak agak seketika kebalik, bentuknya agak aneh, gue nggak jelas. Terus hampir slimy badannya, tapi ada ukiran badannya hitam. Vibrasinya si jin. Keren. Terus hilang. Malamnya kan gue makan di meja makan situ bareng nyokap kan, makan malam. Dia datang lagi di situ. Terus singkat kata dia nawarin percobaan dengan buah. Gue bikin story tuh di story gue yang kayak buah jeruk gitu kan. Ya, gue nggak tahu efeknya apa ntar dalam beberapa hari ke depan. Nah, selesai makan malam, gue masih nggak tahu itu dari siapa loh. Maksudnya tuh makhluk jin itu dari mana? Gue pulang, pas gue jalan kaki pulang, tiba-tiba di belakang gue tuh gue ngerasa kayak ada pintu yang ngikutin. Jadi kayak ada pintu floating, dia kayak jaraknya nggak berubah. Kalau gue maju selangkah dia ikut, gue diem dia diem, gue maju
dia maju. Like gue pikir nih apaan sih ngikutin gue. Terus- Sorry Jess. Begitu gue nengok belakang ternyata itu pintu yang Vault Bay nih. Oh, bukan pintu ada yang kebuka tiba-tiba Doraemon muncul gitu. Gue juga maunya gitu kemana sih. saja? Enggak pakai efek soundnya. Aku bisa beli pintu kemana aja loh gitu. Oke. Next. Lanjut. Nah ternyata gue baru sadar, oh si jin hitam tadi itu ada apa sih? Ada benang nih sama pintu ini nih. Nah gue nggak mau dong, gue tunggu sampai depan rumah pagar, gue memberanikan diri, gue balik badan, gue ngeliat pintunya. Lu mau apa sih? Dia tuh kayak manggil-manggil gue kayak, ayo lihat di dalam aku gitu. Pas gue memberanikan diri, gue berdoa pada Tuhan, mengkukuhkan hati dan yang lain-lain, pintunya kebuka. Nah pas dibuka itu, sekilas ya, gue ngelihat yang langsung kelihatan visionnya sih emang harta ya, harta emas dan yang lain-lain gitu. Gue mikir, ini genjutsu bukan? Gue nggak tahu apakah isinya berlian, gue nggak tahu. Tapi vaultnya jelas, pintu vault B, hampir mata kasar loh, Bu, di tengah jalan. Oke, anyway, gue bilang aku tidak ingin urusan apapun denganmu, pergi, gue bilang. Tapi kayak terus-terusan kelihatan di sini gitu loh. Itu yang namanya vision teman-teman. Jadi kayak langsung kelihatan di sini terus kayak lu nggak bisa menghindar kemanapun. Oke. Sampai rumah ini udah hampir selesai nih. Gue lagi ngisi air ya, ngisi air dari dispenser. Tiba-tiba gue ngeliat vision leher kejerat tali. Jadi kayak coba kamu ngadep sana di Jess, ngadep sana gitu. Terus gue ngeliat kayak ada vision tali digini terus kayak mau di gitu kan. Oh ya. Ini leher siapa? Gue pikir ini vision siapa? Apa masa lalu orang, past life orang, hantu, arwah penasaran yang dihabisi. Tahu gue ngerasa leher gue nggak enak. Ternyata tuh leher gue cuy digituin, dienergiin, goblok gitu kan gue pikir. Anjir. Terus tiba-tiba gue langsung tahu, ya ini dari gerombolan sono lagi. Nah disitulah gue dibantu sama sosok baru yang gue belum cerita di anomali sekalipun. Kerak. Bentuknya kayak, Oh, tapi lu udah storyin ya? iya gue udah storyin, bentuknya kerak, bulunya merah. Gue nggak ngerti kakinya human atau apa, pokoknya kerak tapi kayak humanoid. Ya kerak technically humanoid Ya. kan. Terus matanya tuh nyala api. Rambutnya juga api-api yang kalau lu gambarin di story lu Iya kan gitu tapi kan? dia nggak kebakar, anehnya. Dia ngebantu gue, tiba-tiba gue langsung Kayak Ghost ngeliat- Rider gitu dong? Iya tapi versi kerak. Ada beberapa orang yang bilang jangan-jangan itu Sun Gokong. I do not know yet. Gue mesti cari tahu. Wah. Belum tahu gue, bahkan di anomali aja gue belum cerita. Nah, Apakah ada Panglima Tianfeng? I don't know. Nah terus langsung ininya putus, Bo. Udah putus, terus si kera itu bantu ngebakar apapun yang mengganggu gua. Baru gua tahu, ya elah ini gerombolan sana. Full day nyuri-nyuri start sama gua. Kayaknya gara-gara di meja makan situ gua ngeladenin eksperimen buah itu loh sama si jin hitam itu. Sekarang masih ada? Nggak ada gitu. Udah lu buang? Mau apa buahnya? Masih ada. Kan masih nunggu beberapa hari. Iya. Nah, terus ada lagi, satu lagi sebelum habis. Masih diganggu terus, tiba-tiba gue juga cerita, ada sosok seperti Zeus. Ini gambarnya nih, gue kasih gambarnya. Dia bilang, siapa yang mengganggu anak ini, gue maksudnya akan berurusan denganku. Vision yang gue lihat langsung pintunya, gue tutup deh. Oh, mirip Zeus. Gue nggak yakin itu, jangan-jangan itu Zeus deh, jangan-jangan. Tapi gue nggak mau berspekulasi, tapi bener-bener mirip Zeus. Yang gue lihat sekilas aja ya, Zeus bener-bener auranya mirip Thor, persis. Maksudnya yang nyetrum thunder, lightning, petir gitu, persis. Cuma gue nggak tahu itu apa. Ada hints apa sih bahasa Indonesianya? Ada kayak sedikit darkness di mukanya. Jadi nggak terang yang benderang gitu, ada kayak sedikit energi darkness gitu ya. Nah, anyway, long story short, ketika si suara itu yang gue yakini adalah sosok mirip Zeus berkata, siapapun yang mengganggu anak ini berurusan denganku, itu kayak Vault B-nya langsung kayak nyek, yaudah, terus kayak hilang visionnya. Udah sampai situ aja. Nah dari situ makanya gue bikin story, ya elah gerombolan tanda kutip gerombolan di sana udah curi start sama gue. Ini 24 Agustus, mereka curi start udah dari tanggal 23 Agustus malam. Oke. Yang lain gimana? Mungkin siapa duluan dari deduksinya? Bang Adam atau Jesselyn? Go ahead. Aku dulu deh, aku cuman sebentar aja sih. Memang mayoritas setelah aku tadi cek gambar-gambarnya jin. Lebih banyak jin di kuil Mayoritas tersebut di situ ya. lebih banyak jin. Bahkan mereka di situ tuh udah kayak bikin semacam civilization gitu loh. Iya. Mirip kayak desanya jin. Kayak Kerajaan lah ya. Iya.
Karena itu kan bentuknya juga kayak kuil, kayak istana banget berlapis. Gue nggak tahu itu kuningan apa emas sih. Bisa jadi kuningan, bisa jadi emas lah ya, who knows. Pokoknya kayak berwarna Ya emas lebih ke lah. kerajaan sih. Kayak kerajaan sih sebenarnya Iya sih. iya bener. Udah cukup? Apa Udah lagi? sih, udah. Oke. Itu aja dulu. Bang? Kalau menurut gue sih bang ya, gue nggak ngerti di tempat, agak aneh. Sekarang yang kita lihat itu eksistensi para jin di sana tuh berkategori ya agak angkuh dan Agresif nggak, Dan? agresif, Iya, iya, sama, agresif, angkuh, dan nggak berunsur nilai semesta yang seharusnya. Maksudnya nilai semesta yang seharusnya tuh kayak gimana, Pak? Ketuhanan lah istilah kasar. oke. Gue nggak ada ngerasa aman di tempat itu gitu. Di kuil ini ya. Harusnya kan yang Kuil apa bang namanya bang? Kuil apa bang namanya bang? Tadi apa? Ayo apa bang, nama kuilnya apa bang? Gue pengen tahu. Namanya kuil bang. Ya. Jadi kuil ini harusnya berunsur nilai ketuhanan yang menenangkan gitu loh, menenangkan. Seharusnya energinya, tapi fluktuatif nih energinya nih. Kayak gue rasa para eksistensi di sini lebih kayak mementingkan ego pribadinya bang Kaum-kaumnya mereka. Kaum mereka aja gitu loh. Dan gue nggak ngerti, dia ngerasa kayak lebih tinggi Kasta atau derajat mereka daripada yang makhluk lainnya semua gitu loh. Oke. Jadi Di area situ apa keseluruhan bang? Di daerah situ. Oke. Jadi kayak kesombongan mereka tuh luar biasa, sangat amat sombong kalau gue rasain bang. Pongah lah ya udah Pongah levelnya. banget. Nah, gue gak ngerti kenapa terjadi, tapi gue rasa dulu tempat ini nggak kayak gitu. Mungkin entah mungkin pergeseran kepemimpinan atau Kekuasaan. ada perubahan di situ. Atau ada perang? Gue nggak tahu. Itu dia yang perlu kita cari tahu. Nah, gue nggak tahu yang dulunya gue rasa nggak seperti itu, sekarang kayaknya lebih ke kacau. Mungkin berbeda dengan, mungkin ini kita nggak pernah upload di YouTube ya. Dulu waktu Noise pertama kali kita jalan-jalan ke ITI ke Candi Borobudur, ingat gak guys? Iya. Nah di sana auranya beda kan. Memang area auranya lu rasain ketuhanan lah gitu kan, positif lah. Lu kalau nggak salah waktu kita deduksi di meja makan tadi, lu bilang bahwa memang di kuil ini kayak sosoknya apa sih bang? Gue inget banget tuh, lu bilang kayak merasa dituakan atau apa tuh, inget gak lu? Selain sombong, lu bilang kayak apa sih, dituakan gitu loh bang? Atau karena udah sering disembah? Itu loh. Kayak mungkin karena gue nggak gimana ya bahasanya tuh ya, biar ini kan kepercayaan ya. Ini kita bermain energi ya, bukan bermain kepercayaan. Nah energi ini udah terbiasa kayak di agung-agungkan, pada akhirnya kan ada sifat yang gue rasa energinya jadi negatif gitu loh. Bukan malah kayak melindungi yang sekitar mereka, tapi malah kayak menyombongkan aja si energi ini gitu. Oke, tapi poinnya adalah memang kuil tersebut di dalamnya tuh banyak harta yang nyata ya, physically ya, bukan yang metafisik gitu kan. Iya. Memang itu udah dikonfirmasi juga ya oleh pemerintah dan juga didokumentasikan, dan memang menjadi sebuah sebenarnya sih aset yang sakral juga, dan juga aset budaya juga lah buat bangsa India sendiri ya, buat negara India sendiri gitu. Jadi feeling gue bang, tim DA kesana tuh adalah apa silaturahmi yang sangat amat baik gitu kalau gue rasa sih, dengan dengan keangkuhan mereka kita datang baik-baik, itu bagus. Gue sih rencananya andai kata lo bisa gue kirim dulu lo ke situ bang. Oh tidak bisa. Kenapa emang? Karena saya tidak level bagi mereka. Karena saya level rendah. Mereka sombong. Makin diicek-icek gue. Tapi by the way lagi, kita bakal kemungkinan besar konflik di sana emang. Enggak lah, orang rencananya kita cuma tok. Assalamualaikum Pak Bu Jin gitu, ada orang dalam. Mau konflik apa? Kapan sih dia tuh konflik? Ngomongin soal kita coba deduksi dari segi simbol. Apalagi Bang Adam, lu kan suka banget simbol-simbol gitu Bang ya. Lu lihat yang pintunya itu deh. Cek dulu. Simbol 2 ular itu ya bang? Ini kayak dibilangnya sih ular tapi naga juga ya, naga dan ya. Lebih tepatnya kalau gue rasa kayak penjaga. Jadi memang tempat ini di dalam tempat ini berarti kan dijaga bang. Kalau ada simbol kayak gini, setahu gue pribadi. Simbol ular. Iya, simbol penjaga. Ada yang menjaga. Berarti tempat ini ada sesuatu yang berkategori ya ada rahasia atau berbahaya atau penting gitu loh.
apakah bener Bang bisa Bang kalau memang itu untuk zaman sekarang ya, pintu itu dibuka apakah akan menjadi bencana besar gitu loh. Karena itu yang memang jadi apa ya? Itulah tujuan ATI kita makanya. Mulut ke mulut gitu kan ya. Dari setiap generasi ke generasi gitu. Kalau sih enggak sih. Enggak. Mitos sih kalau Itu mitos ya. Mungkin atau ada kutukan-kutukan mungkin karena itu kan didoain juga lah apalah. Nggak ada yang lebih berbahaya dari sebuah sesuatu yang bernama kita nyebutnya Pandora, ada juga nyebutnya tabut perjanjian. Itu gua belum bisa menemukan sesuatu yang berbahaya selain itu. Itu lebih bahaya lagi Bang ya. Ya. Oke. Gitu. Ya tapi ini mungkin beda era, beda tempat juga, beda kepercayaan. Ya tetep Bang. Gua nggak merasakan entitas yang besar banget di situ, enggak. Masih jin ya, kurang lebih ya. Iya. Masih mitos, kebanyakan masih ada mitos ini mitos itu, kayak banyakan mitos sebenarnya. Apakah ini ada sambung-sambungannya? Kalau lihat lu kan suka banget mengekstrak simbol-simbol ya. Iya. Simbol-simbol ke arah demonik ada nggak sih Bang? Nggak ada ya kalau ini ya. Kalau di pintu ya, nih. Mungkin penguasanya mungkin bisa aja Bang. Gitu. Tapi kita belum tahu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan mungkin elit global ataupun bukan elit global ya, bisa lebih ke arah prediksi. Tapi kalau kita ngomong konsep satanik, ada demonik dan demon satanik, gua rasa bisa aja sih. Bisa aja. Tapi di sini tidak nggak mensimbolkan sesuatu ya. Lo lihat nggak? Lebih ke jin sih. Tapi kita belum tahu nih penguasanya siapa. Ini kan cuman patung, belum tentu pas di sana tuh bisa aja entitas pemimpinnya ya demon. Kita belum tahu. Oke. Ya kalau kalian lihat sendiri, kalian boleh komen di bawah. Dari gambar, dari pintunya juga udah serem juga ya. Nggak ada vibe. Wow, tempat suci. Tempat sakral, yes, gitu kan ya. Gitu kan. Oke, dari Aileen belum. Gimana Ai? Menurut kamu Ai tentang kuil Padmana Baswami. Suami. Jadi memang aku lihat mayoritas jin emang agak agresif, karena pas baru nyentuh dikit energinya pun mereka kayak bereaksi gitu. Udah nyamper ke sini belum sih? Belum ya? Ya. Terus. Nah, lanjut, aku ngerasa ini kan manusianya itu banyak yang minta-minta sebenarnya ke sini. Mungkin banyak mohon doa, tapi Ya, again dari manusianya aku rasa memang kurang mengerti konsep yang benar. Maksudnya bukan tentang agamanya ya. Sosok yang mereka sembah itu sosok yang seperti apa. Jadi mereka masih belum tahu gitu. Jadi masih mungkin katanya ini bagus di sini gitu kan. Iya. Ya di India pun juga banyak ya kuil-kuil juga kan. Sama satu lagi, isi patung-patungnya I don't think so itu adalah dewa-dewa yang mereka percaya sih. Oh, jadi mungkin di sana kan kalau nggak salah nih, sorry banget nih sebelumnya nih. Mungkin ya balik lagi gue disclaimer dulu dari awal. Disclaimer dulu, di sini kita tidak ingin mendeskripsikan ataupun mendeskripkan gitu kan. Ya pihak-pihak agama manapun atau kepercayaan manapun gitu kan. Ya poinnya kita menceritakan apa yang kita lihat dan apa yang kalian rasa gitu kan tentang kuil ini gitu kan. Nah, balik lagi di situ ada patung Dewa Wisnu gitu kan. So far Dewa Wisnu baik gitu kan ya. Kubu kanan. Nah, tapi yang ada di sini yang kamu lihat bukan? Aku belum benar-benar cari tahu entitas Dewa Wisnu itu kayak gimana. Tapi so far yang aku rasakan ini energi entitasnya tuh memang kurang baik, kurang berketuhanan. Malah aku yang di patung ini yang kamu rasa? Iya, malah aku berasanya mereka merasa dirinya sendiri kayak Tuhan gitu. Ya bener kata anak-anak juga kan. Aku setuju sama mereka. Jadi aku gak merasakan ini adalah sosok dewa yang seperti di patung itu yang harusnya mereka sembah. Gitu. I see. Jadi banyak manipulation juga di sini gitu ya. Mungkin sama juga kita pernah kemana ya, ingat gak sih guys? Yang kuil Taj Mahal. Tapi itu kan bukan untuk penyembahan, itu tapi kan ada aja kan kepercayaan di situ yang manusia ya. Ya kan, malah meminta apa gitu yang malah disesatkan di situ. Ya enggak sih? Ingat gak sih yang Taj Mahal, episode Taj Mahal? Gitu. Ada lagi, Lin? Dan aku memang berasa untuk manusianya ya sakral banget. Bahkan dari memorinya aku berasa tiap hari melakukan kayak penyembahan kepada dewa-dewa, memberikan seserahan kepada dewa-dewa gitu. Tapi nggak nyampe ke dewanya. Ya dewanya ya sosok di situ sih ngeliat, cuman kadang kayak ya seneng nge-smirknya gitu lah. I see. Oke. Ada lagi tambahan dari tim? Silakan Jess. Jadi sebenarnya
jauh sebelum DA dan anomali terbentuk, aku pernah semi ATI ke pintu ini. Jadi dulu pas aku masih kuliah, alih-alih aku belajar gitu ya di dalam kelas itu, aku Kamu malah ATI? iya malah ATI gitu. Itu dosennya siapa sih kok kurang ajar? Ini dosennya Kak Willy. Saking bebasnya ya? Iya, saking Lanjut. bebasnya. Nah, terus waktu aku ATI di sini ada sosok mukanya itu mirip kayak simbol yang ada di atas. Ini mukanya mirip, badannya gede. Oh, yang Iya. ada di pintu ya nih, Iya, guys. yang ada di pintu yang pintu ini nih. Ini. Ini gua transfer linknya, kalian bisa ngelihat. Kalian bukan indigo bisa ngeliat nih. Nah, ini dia. Tolong Dev. Dia Kamu Kesian, mau tanya dong, mikrofon gua. Rayaknya keluar gak? lumayan. Oke. Enggak, maksud gue yang ini. beda. Yang ini. Yang mana? Ini. Yang ini? Lu paham gak? Yang apa? Enggak, gue gak paham. Ya udah, begitu jidal. Oke, lanjut. Apa, Jas? Iya, dan waktu aku semi ATI di sana, sosoknya nggak suka banget, kayak marah gitu. Lu ngapain datang ke sini kayak gitu? Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Khawatir banget akan terjadi apa-apa gitu pas kita datang. Bro Will, lu mau kasih tambahan dari kamu? Ada. Sebenarnya jujur gue belum deduksi sih, gara-gara udah males duluan gara-gara gerombolan astralnya kan. Tapi setelah gue ngeliat pintu ini, langsung gue berasa 3 tahun lalu ketika anomali masih baru-baru awal, ternyata jujur level intensitas energi gue belum seperti sekarang. Nah sekarang ketika gue nge-scan ini, ada 2 hal yang gue temuin. Yang di atasnya itu tuh yang lidahnya Ya, gitu. yang ini. Itu ada beneran. Feeling gue dia beneran yang jaga. Maksudnya astral ya, bukan fisikal. Nah, ibaratnya kalau kayak kita mau masuk paksa, ya ya mesti di silaturahmi dulu, kata gampangnya silaturahmi dulu. Silaturahmi kita dengan dobrak kan? Enggak lah, kita ajak ngomong lah gitu. Ajak ngomong. Terus dicekek. Gitu, ngajak ngomongnya gitu. Itu kan Bang Adam biasanya. Kapan gosip? Itu 1, 2, ketika gue coba pakai energi ya ibaratnya gitu, kayak nyoba ngetes energi pintunya gitu, sama kayak waktu kita di Antartika, tiba-tiba gue langsung dapat unsur air. Mungkin kalaupun memang ketemu astral di sana, ada unsur astral jin air juga. Gue nggak yakin. Ngomongin soal air, katanya kalau pintu itu dibuka akan terjadi kayak banjir besar, ya kan? Di daerah situ, di India lah istilahnya. Yang makanya orang-orang dari situ pun sendiri, pemerintah udah sempat mau buka belum sih Dan? Ya, udah sempat mau buka ya. Tapi akhirnya dilarang sama memang ya sama orang-orang situ lah. Akhirnya dilarang. Dilarang gitu. atau nggak bisa dibuka? Ya mau dibuka tapi ujung-ujungnya nggak bisa mungkin. Dan dilarang juga karena ya balik lagi kepercayaan mereka ketika pintu itu dibuka akan terjadi bencana besar dan berhubungan dengan air. Memang gue ngeliat ya mungkin dugaan gue sementara, kalaupun memang kita nanti berinteraksi dengan astralnya, jinnya, ada yang mungkin dari unsur air, tapi bukan yang dari selatan. Mungkin nggak tahu lah, jin unsur air kan banyak di seluruh dunia. Gue nggak tahu itu dari mana. Tapi satu hal yang gue udah pasti, vibrasinya lebih ke arah jinik daripada demonik. Gitu. Ini bisa dibilang jin-jin zaman dulu ya Bang ya? Iya. Tua ya, jin tua ya. Setuju sih. Oke, ada lagi? Deduksi dari kalian? Cukup? Satu lagi. Oke, silakan. Ini negatif sih. Maaf ya, negatif. Karena apa? Ketika gue nge-scan gini, nggak ada resistance. Maaf, nggak bermaksud apa-apa. Tapi ketika gue men-scan dengan tajam begini, kalau misalnya ada warning atau ibaratnya astral itu seakan-akan di jalan Tuhan, berasa membal. Ya. Ini kayak nusuk nyemples aja gitu, yang setiap saat kalau gue terusin gitu. Ya gue gak tahu apa artinya ya. Ayo mari kita cobalah. Mari kita coba. Oke, siap. Sebelum kita langsung mulai ATI, jadi kita langsung ATI aja. Cukup, guys. Kita doa dulu kali ya buat Gue para yakin deklan juga. juga. Langsung depan pintunya sih, bukan depan kuilnya sih. Ngapain depan kuilnya? Beberapa footage ya. Nanti kita kasih juga footage Denah fullnya. Mungkin kalian bisa lihat. Ya kalian atau bisa cari googling biar tahu detailnya juga. Ini ada footage-nya juga. Bukan footage sih jatuhnya sih. Denah lah. Ya kan, footage dari kita. Dan langsung aja kalau gitu kita doa dulu. Siapa yang mau memimpin untuk perjalanan ATI kali ini? Gue deh. Bro Willy, silakan Iya. Bro Willy. Mari kita berdoa, the clients. Ya Tuhan, kami DA
dan juga para the clients melalui lensa kamera ini akan ATI bersama-sama ke kuil Padmana Bashwami. Lindungilah kami ya Tuhan, lindungilah the clients, peralatan kami juga dalam kuasa Tuhan. Kami bekerja, kami berlindung, dan kami berangkat. Amin. 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 Apa? Oke, kita ke entrance ya. Nih guys, yang ini sah tuh videonya, fotonya. Kita nggak langsung ke pintu terakhir ke B, tapi kita coba keliling-keliling dulu ya. Silakan bang. Gak pengen ribut tapi pasti ribut ini. Iya. Mulai ya. Kenapa langsung disambut bang? Di sini jinnya badannya kayak sebagian tuh kayak gimana sih, kayak gede-gede gitu. Iya, gede-gede kan bener ya. Ada satu ini, tapi ini bukan yang jaga Vault B. Ini kayaknya yang jaga, gua nggak tahu tengah atau apa. Ya bentuknya mohon maaf bau persis seperti patung yang tidur itu. Patung yang tidur? Yang patung Wisnu ya. Bentuknya seperti itu. Tapi sorry ya, masa Dewa Wisnu energinya kayak begini? Enggak, ini jin menyerupai ini. Gede, mirip tampang patungnya Genjutsu ini. Dari tadi gue tuh udah ngeliat dia. Badannya emang agak hitam. Mukanya mirip seperti yang patung itunya, yang tidurannya itu loh. Ini kayaknya jin besar ini, yang ada satu yang sosoknya besar banget Dam. Gue lihat kok. Iya, yang bentuknya kayak patungnya itu kan, kayak dewa yang tidur sendiri kan. Ya mesti kita ajak ngomong deh. Dia nih yang jaga keseluruhan, bukan yang jaga Vault B. Gue nggak tahu ya Bow, apakah ini yang jaga Vault B nyamar jadi ini atau we don't know. Kita coba aja. Tapi berasa sih ini bukan sang dewa itu sendiri. Masa ya energinya begini? Penjaga doang kalau feeling lo Mas. Oh iya. Iya. Ini yang dari dewa yang di tengah, yang mungkin orang-orang nyembah, doa, gitu-gitu. Dan ada kan yang patung tidur itu kan? Iya, dari situ. Bener, dari situ ini. Dia di situ. Gede ini. Gue agak bird's eye view ya, Bow ya. Gue mau lihat dari atas. Tangan si jin yang gede ini, yang kiri kayaknya, pakai sejenis ornamen perhiasan apa tuh? Jesslyn tolong lihat deh. Kayak gelang-gelang atau apa? Gelang ya? Iya, itu ornamen si jin sih. Ada, tapi kayak ada bandulnya gitu, ada 2 biji, tapi iya ada gelang, ada bulat-bulat gitu. Ini negatif sih Dam sih. Aduh. Tapi dia belum nyerang. Tapi dia cuma berlagak nyuekin, padahal dia tahu kita di sini, Bow. By the way, tadi kan ada yang lewat ya di samping aku. Mereka badannya agak bau asem ya. Waduh. Orang atau? Orang apa jin? Bukan orang, jin ya. Agak bau asem. Ada yang kayak genderuwo nggak? Ada sih. Kakak lihat, mungkin itu genderuwo versi sana kali. Ada. Buluan. Iya, buluan. Oh, si jin besar ini dia melindungi jin-jin lain yang di situ. Begitu gue tadi terpusat dengan si genderuwo versi India itu, dia kayak ngasih message ke gue, jangan melukain ini katanya. Jadi dia kayaknya lebih care terhadap jin-jin yang di situ. Yang lain gimana? Menarik nih. Di depan ini banyak jin doang sih. Di sana jin rame. Kayak feeling gue di dalamnya sih rame sih. Rame sih. Cuman kita mau masuk ini kayaknya dijaga sama yang gede ini nih. Yang kayak patung dewa itu kan, iya. Ya udah masuk dulu, ajak komunikasi aja dulu coba. Silakan. Gua bukan diplomasi yang baik. Gue udah ngeliat vision yang ini, kayaknya gue ngeliat. Jadi gini, Bow,
ketika kita ngelihat vision ya, dia sometimes kita bingung kayak ini terjadi real time atau future. Gue ngelihat vision, si tangan kanan Jin yang gede ini diamputasi pakai sebuah pedang gitu loh. Apa itu tanda-tanda ini nggak mau kooperatif, atau kalau mau kooperatif harus disabet dulu? Gue nggak tahu. Coba tapi seperti yang gue bilang ini ya gitu deh. Jesslyn atau siapa? Coba aja ngobrol dulu lah. Terus kita mau masuk nih gitu. Kita kan masuk dengan damai. Sorry, validasi. Yes, selain tangannya, kepalanya juga pakai kayak kepalanya kayak mahkotanya itu khas Jin sih, kayak ada apa tuh bulat-bulat manik batu atau apa. Itu Jin itu. Di sini mayoritas Jin memang. Tapi dari tadi sadar gak sih guys, mereka tuh pada ngeliatin kita dengan tatapan-tatapan yang waspada gitu loh. Yang gede-gede itu. Tau gak sih kayak berasa dijaga bodyguard, tau gak sih? Iya. Liatin terus. Emang gede banget sih. Coba aja kalian maju dikit. Pasti mereka akan berkomunikasi kok. Ya udah, yuk maju yuk. Yuk maju. Enaknya diapain ya? Ada memori orang-orang di sana nih, nggak tahu ya, ini mungkin bisa divalidasi sama tim research atau apa. Gue ngelihat gambar bunga bau. Jadi kayaknya orang-orang di situ banyak yang ngasih bunga deh, literally bunga manusia untuk sesajen atau persembahan. Nah si Jin besar ini suka dengan bebungaan. Ada pasti. Soalnya nggak semua Jin suka bebungaan, ada yang suka kayak tanaman kering dibakar gitu, beda-beda. Nah ini dia suka bebungaan. Aromanya ya, sari-sarinya diambil ya. Nggak tahu lah gimana lah. Anjir, barusan gue ngeliat ada Jin kecil yang kayak tuyul tapi gemuk, ada taringnya lagi Dam. Gimana maksudnya? Nggak tahu. Itu keseliweran. Bentuknya kayak tuyul tapi cabi gitu, dan ada taring kayak taring werewolf gitu. Lihat nggak Dam? Belum. Dia kayak bawa sejenis mainan gerobak atau apa? Ini buset nih, ini tuyul versi India kali ya, Jin itu. Subur. Di sana subur tuyulnya. Ada Dam. Coba lu ngeliat kiri kanan, pokoknya agak ke pojok-pojok yang sisi gelap deh. Sebelah kiri kayaknya sih. Iya, gue nggak yakin itu anak kecil ya, tapi perawakannya kayak enggak, bukan anak kecil ini maksudnya. tapi kayak tuyul versi endut kan? Iya. Tuyul versi obesitas. Ya. Taringnya keluar ya. Keluar, iya taringnya. Betul Jess. Kamu lihat? Lihat. Walaupun gak buka mulut. Iya. Diapain ini? Kok aneh banget. Terlalu tenang sampai gue agak bingung gitu loh. Mereka negatif memang, tapi tenang dan gak nyerang. Jadi kita juga bingung mau ngapain Bau. Padahal agresif kan seharusnya kan. Kemarin per 23 Agustus ya mereka agresif ke gua. Aku ngerasa ya guys, mereka tuh kayaknya ada di dalam-dalam sih. Mereka tuh nunggu kalau kita ke dalam kayaknya langsung serang. Aku ngerasa ya, kayaknya mereka udah bikin pertahanan sih di dalam sih. Feeling gimana? Yaudah maju aja, masuk guys. Kalian masuk udah di tempel yang gede yang warna kuning itu udah kayak gapura yang gitu. Belum sampai masuk sih, kayak baru di depannya aja sih. Masuk dihalangin ya. Yaudah coba dulu. Masuk dihalangin ya. Iya. Stop sama yang gede ini. Makanya harus masuk dulu kita. Biar coba kalian masuk deh. Gua nggak masuk dulu. Gua ngerem senjata gua keluar terus-terusan nih. Kayak bisa masuk maksudnya dia ngalangin. Ih, pantesan senjata gua keluar terus-terusan. Gua sampai ngalangin supaya itu nggak terbang sendiri, tau nggak? Ayo. Coba aja masuk. Tapi aku udah di dalam sih. Hah? Lin, kamu udah di dalam? Iya. Lu bisa masuk sih. Ada satu, ya jangan keluarin energi yang negatif. Terus intinya tadi aku sempat masuk, terus ada ketemu di sebelah kiri itu, kayak nunggu. Aku nggak tahu itu tangga atau apa, tapi pijakannya agak sedikit tinggi. Jinnya nunggu di situ, terus dia pelototin gitu kan. Terus aku bilang, ya aku mau jalan-jalan, emang nggak boleh? Aku gituin. Sama aja ngeluarin energi negatif. Enggak, lu gimana kali? Enggak, maksudnya ya aku Gimana bilang lo nyetingnya? enggak. Terus ya, mas aku mau ngeliat dewa di sini nggak boleh? Gitu. Aku bilang gitu. Aku bilangnya dewa. Masa aku mau lihat dewa di sini nggak boleh? Ngomong pakai bahasa Inggris ya aku. Terus dia bilang apa namanya? Kalau kamu mau lihat boleh, tapi jangan macam-macam kamu. Aku yang pokoknya kayak kami yang berkuasa di sini gitu. Dia ngomong Pakai gitu. aksen India nggak?
Ya agak Pakai India batin sih, tapi bisa Inggris. Dia ngerti. Dia ngerti. Little bit I can. Ya udah. Dam, coba tes deh. Tes lu masuk si yang gede itu bereaksi nggak? Dia langin gue. Aku Dia coba langit. ajak ngomong aja kali ya. Ajak ngomong dulu Yang deh. si gede ya. Sebisa mungkin jangan ada kekerasan. Oke. Hello mister. Hello mister. Dia malah ngakak. Dia kayak tahu kita mocking dia deh. Kalian masih di depan pintunya itu kan? Aku lihat sih. Sorry, boleh gue ngomong? Boleh. Jin ini cukup advance kok, teman-teman. Jadi maksudnya kamu nggak perlu kayak gitu. Dia ngerti. Pakai bahasa biasa. Ini cukup advance. Oh, ya Dia udah. bisa tahu batin, tapi kamu mau ngomong Inggris atau Indo pun dia nangkap sarinya kayaknya. Atau Inggris di Indiain. Nggak usah. Oke. Lanjut. Ini cukup advance ini. Yuk, ayo Jess. Kita mau kesini mau jalan-jalan. Terus dia nanya, mana kartu yang mengatakan kalian boleh masuk gitu? Tanda gitu. Kamu bilang gini. Tanda. Kamu bilang gini, lah itu orang-orang pada masuk boleh. Kita yang bentuknya arwah masa nggak boleh gitu. Justru karena kalian astral gitu, kita nggak boleh. Terus kenapa manusia yang masih hidup boleh? Beda. Mereka kan beda dimensi. Terus kenapa yang rambut yang dikuncir ini boleh? Cewek. Terus dia gini, dia kayak nyari gitu. Tapi aku di Mana dalam gitu? diperhatiin. Aku Oh, di dia dalam ngeliat sih. kamu Lin sekarang. Oh, lu disuruh keluar, Lin. Iya. Keluar gitu. Kamu di kayak ada beberapa prajurit kayak shu gitu katanya. Di shu gitu. Enggak, jangan pegang-pegang. Lu bilang itu nggak negatif, Dam. Tadi gue bingung. Jangan keluar energi negatif. Gue bingung sumpah. Seumur-umur gue latihan ya, gue gak bisa melakukan itu. Mau aku tampol aja ke mereka. Aku kesal mereka megang-megang. Gimana caranya? Aku manggil kamu kakak aja ya, Kak. Tapi terlalu baik gak sih kalau manggil kakak? Apa aja lah. Kayaknya dia gak terima kompromi sih. Kita Iya. gak bisa apa ya. Ya ada dobrak. Iya, dia nggak terima sih. Yaudah tanya deh. Itu yang nggak tahu dia ngerti atau enggak. Bentuknya kayak tuyul, ada taring, taring. Terus kayak fat. Guard. Itu guard. Guard, kata dia. Really? What about the fur one? Bulu, fur, and doesn't smell good gitu. What about that? Dia bilang di sini semuanya soldier. Really? Enggak. Kayak dia nggak nyerang tapi juga nggak mau ngomong jujur ya. Setuju Apa sih. kita penggal aja ya? Banyak yang manipulasi kok di dalam. Kamu masih di dalam, Ay? Ya orang ditahan, dipegang sama dia. Aku injak aja kakinya. Ya udah, mau gini nggak, Bo? Kita lebih tenangin diri, jadi kayak tanya, kamu udah berapa lama disembah-sembah orang-orang di sini? Boleh. Lanjut. Coba. More than you can imagine. What do you get from it? Secara tidak langsung, karena manusianya juga menyembah di situ dan merasa, wah ya ini batin sih memang, dan merasa klop. Manusianya merasa klop dengan energi jin ini. Akhirnya dia jadi punya tempat tinggal di situ. Jinnya ini. What have you given them, the human, in return? Pakai bahasa Indonesia aja, Bro. Ya. Oke, kamu ngasih marah manusia ini apa sebagai timbal balik? Ini yang dia ngomong ya. Kekuasaan, kejayaan, kekayaan, DSB. Caranya bagaimana? Dengan minta sama kami, maka kami akan provide, kata dia. Oh, itu aku udah tahu. Tapi cara kamu bekerja bagaimana ke manusia-manusia itu? Aku memberkati mereka. Bullshit sih. Terus mereka Ya. jadi kaya? Mereka atau gimana? Kalau mereka datangnya rutin, mereka jadi kaya. Maksudnya apa yang kamu perbuat terhadap gimana ya?
kamu mengakses kehidupan mereka atau bagaimana? Ini kami sebagai arwah pengen tahu nih. Guys, jujur ya, dari pas dia ngomong kayak gitu, aku nggak ngerasa ini yang benar-benar terjadi sih. Aku ngerasa ya manusianya doanya mungkin dengan cara yang lebih yang tulus gitu. Tapi aku nggak ngerasa mereka ini benar-benar ngasih sesuai dengan doanya manusia itu sih. Kayaknya kibul-kibulan doang nih si jinnya. Ya udah, daripada kita kekerasan kita komunikasi aja dulu ya Bo ya. Gue capek men kekerasan mulu. Walaupun ini oke, coba tanya. Itu pintu B yang ada lidah meler itu. Diam, jangan kesana katanya. Kenapa? Why? Tidak boleh. Why? Kenapa? Manusia nggak boleh kesana. Why? Kenapa? Kan kita astral. Astral manusia. Ya, why? Kenapa? Give us reason. You don't understand, katanya gitu. Then make us understand. How? Kasih tahu alasan, tell us the reasons why we cannot go there. Cannot, katanya gitu, sambil geleng-geleng kepala. Nih nggak tahu dia ngerti nggak ya bahasa Indonesia. Gue coba batin ya, nggak asik lu ah. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Itu bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ada... Dia cuma bisa batin, Inggris, sama mungkin bahasa India. Gini, itu yang meler itu penjaganya, tanda tanya. Guard, tanda tanya. Terus kata dia coba aja. Try, kata dia. Oh, boleh? Tanda tanya. Tapi dia ngomong kayak gitu. Dari mukanya sama mulutnya tuh kayak meremehkan gitu loh. Kayak lu gak akan bisa. Seakan-akan kayak gitu. Emang provok untuk ditebas ya jin ini. Gimana bang? Udah senyum-senyum aja bang? Perkuat energi aja gue rasa gue bisa masuk sih tanpa ngapa-ngapain dia. Gue males. Ya udah. Masuk aja deh. Yuk guys, masuk guys. Oke. Kita masuk ya. Punten. Ya. Oke. Udah masuk lo bang? Udah. Ada abstrak memang dia kurang pinter ya kadangnya. Masuk aja sih. Dia juga mikir-mikir ulang sih. Ailin di mana? Lihat apa aja tadi di sini? Jin yang manipulasi. Terus manipulasinya apa? Iya, berbentuk kayak sosok dewa. Terus aku nggak tahu ya dengan orang-orang di situ gimana. Tapi aku ngerasa yang beberapa orang yang doa di kuil itu kadang bisa dapat mimpi. Dan Dapat mereka apa, dapat mimpi. Yang mereka percaya itu adalah dewanya yang mungkin menjawab atau enggak kasih clue gitu loh. Tapi ya itu dia mereka lagi sih. Itu Aileen dulu. Di dalam ada air gak sih? Kan gue bilang apa tadi? Iya kan? Aku lihat kayak ada aliran air atau di bawahnya kali. Nggak tahu deh, ada air, tapi I don't know. Sorry, aku harus motong. Jadi dia dari tadi udah kayak hey go out gitu, disuruh keluar kita. Biarin aja. If not, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to kill do? You? Oh, how we're already astral, you know. Masa kita mati 2 kali? Dia bingung sih. Dia bingung. Terus dia bingung dong. Maksudnya mati 2 kali gitu. Kan kita udah jadi astral. Terus kalau kamu bunuh kita mati 2 kali. Nonsense. Get out. Get out. Katanya. Gue buat sesuatu nggak bohong. Just sampein message. Hey, it seems like this room is a bit dark. Can I make it a little bit more bright? None of your business. Alright, thank you. I'll make it bright. Get out. Sorry. Get out. Did you just see a lightning? Get out of my sight. Oh, okay. Get out. I don't care. Look at your left hand. Here. Your left hair and left hand. You just got hit by something, right? Terus dia ngatain Kak Willy kayak brengsek gitu. Are you son of bitch?
Kenapa bang? Lu diapain bang? Seorang petapa, kayak petapa yang di sana daerah situ, tahu kan pakainya gimana kan, putih gitu kan. Terus datengin gue terus kayak pengen yang kayak gini nih. Kayak gini tuh kayak gimana? Gue nggak buka mata. Kayak dupa gitu loh, lu dikasih gitu. Kayak angin itu kan lo, kayak diberkati gitu tapi pakai asap. Iya. Gue bilang enggak perlu, gue bilang gitu kan. Dia baik sih, datang kayak kalian dari mana gitu kan. Tanyain bang. Kita dari Indonesia. Dari Lampung. Indonesia gitu kan. Palembang. Di sini nih tepatnya nih. Ada keperluan apa kalian kesini katanya? Kita pengen tahu isi yang ada di pintu yang seperti ini nih. Pintu Vault B itu ya. Dia kayak tiba-tiba kayak marah gitu dan gak pengen ngormatin kita lagi. Tadi iya, orang dia negatif respon iya. Gitu. Terus Kak Adam kan barusan kayak gitu kan. Terus udah gitu si Jin yang ini bilang lagi, hey you Get out lah. Bang, coba bang tanya, ada apa dengan Vault B memang? Kenapa kita gak boleh kesana? Tadi bukannya kita udah tanyain, dia gak mau jawab ya? Enggak, yang ini sosok yang baru lagi nih, beda. Dia kayak mau marah gitu loh bang. Kayak dia ngebanting ininya dia. Yang tadinya mau buat ituin lu. Terus kayak dia mau marah gitu. Kayak Kenapa? Why? Dumb people. Dia ngatain kita dumb. You too. Tapi emang bener di sini kita ada Adam, namanya Adam. Itu bukan tempat kalian dan itu tempat yang terhormat bagi kita di sini katanya. Oh, apa isinya? Sosok yang dirajakan di sini kah? Gitu coba. Apa sosok penguasa ada di sana tertidur? Kalau gue rasa iya sih bang di situ. Enggak, kalau katanya dia bang. Kalau lu kan udah emang tahu, ya kan? Coba kalau dari mulut dia kayak gimana bang? Kayak dia takut tempat itu. Dia nggak ngomong ada apa. Dia kayak takut tempat itu dan tempat itu kayak agung gitu loh. Agung bagi emang jin di situ ya. Nah ya bagi dia. Pertapa ini masih hidup atau udah arwah Dam? Arwah. Kayak antar arwah dan ini ya, lu ngerasakan? Apa arwah dan apa tuh? Antara arwah dan gue bilang. Tapi nggak bisa dibilang positif amat ya. Iya. Kalau dia positif amat, ngapain dia mendekam di situ? Tandanya dia pemuka agama yang dulu kali. Gue gak tahu ya, ini agak bingung nih. Dibilang kayak jin gak mungkin kan ya? Iya, kayak manusia. Ya udah lu doain aja, tunjukkan kebenaran, siapa tahu bentuk aslinya keluar, you know. Jin sih ini. Pura-pura manusia. Manipulasi. Iya. Ini jin semua sih, gue gak ngeliat iblis sih. Bisa jadi di dalam yang Vault B, ya. Tapi who knows? Let's go. Tempat ini energinya terlalu ini ya, Mistis. Iya. Itu jin raksasa berisik banget sih. Iya kan dari tadi kan. Ngomong banget. Yang get out. Lo tau tai gak? Nih batin nih. Tai. Shit. Ya. Teriak-teriak doang kerjanya. Oh wait. Bu, gue boleh bermain? Ternyata gue mampu nyiptain energi itu. Bentar ya. Energi tai. Bentar ya. Gue lempar ke mukanya boleh ya. Liatin visionnya gue ya. 1, 2, 3. Waduh, aku mau ngomong boleh nggak ya? Boleh. Tapi 18+ nggak apa-apa ya? Kenapa? Silakan. Fuck, dumb ass gitu. Oh katanya dia. Iya. Oh, itu ada pegawai-pegawainya ya Dameke. Kenapa kayak bos kenapa gitu? Gue nggak nyangka gue punya ability itu. Lock them katanya. Kita disuruh dikunci maksudnya guys. Di kan tempat energinya agak negatif ya. Gimana kalau panggilnya negatif? Gue pengen tahu ada reaksi gak sih? Siapa? Kita panggilnya Mary, Lodi. Dan ke studio. Iya, ntar ke studio. Jelangkung. Cut your bullshit gitu.
Ini maksudnya kayak Tuhan tidak akan membiarkan kamu dan kaummu dengan seenaknya melakukan ritual itu. Memang kamu pikir dirimu siapa? Ini kata keras api. Kalau beneran ada human hidup ya masuk ke sana, yang pertama human itu akan rasakan wangi bunga, wangi kembang, wangi semerbak.